Selamat bertemu dalam perkuliahan lembaga-lembaga negara di Indonesia, topik teori kekuasaan eksekutif bersama saya, Nur Widya Stanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai. Ya, ini dia. Untuk teori kekuasaan eksekutif, bicara tentang teori ini, kita mulai dari pengertian eksekutif itu sendiri. Jadi, eksekutif, ya, ini berasal dari bahasa Latin yang artinya to follow out atau carry out, yang dapat diartikan dengan melaksanakan atau melakukan. Nah, ini sehubungan dengan teori yang dikemukakan oleh John Locke, bahkan juga oleh Montesquieu, di mana kekuasaan legislatif dan eksekutif harus dipisahkan. Jadi, dalam teori pemisahan kekuasaan tersebut, ya, kekuasaan legislatif dia adalah kekuasaan yang berkuasa untuk membentuk hukum atau membentuk peraturan perundang-undangan, di mana setelah hukum atau undang-undang itu terbentuk, maka butuh sebuah kekuasaan lain untuk melaksanakannya. Nah, disinilah kekuasaan eksekutif diperlukan, ya, karena hukum yang dibentuk oleh legislatif memerlukan penerapan berkelanjutan, sehingga diperlukan kekuasaan yang efektif bekerja sehari-hari memastikan bahwa hukum tersebut tetap tegak di masyarakat secara terus-menerus. Untuk ruang lingkup eksekutif itu, ya dibagi dua kalau menurut Strong. Jadi kalau menurut Strong, eksekutif dalam arti sempit itu artinya eksekutif sebagai pimpinan tertinggi. Ya, pimpinan tertinggi eksekutif. Misalnya kalau di Indonesia dipegang oleh presiden gitu. Tapi presiden ini kan tidak mungkin bekerja sendirian, ya. Maka presiden memerlukan sebuah kelompok kerja, ya, atau lembaga-lembaga yang harus mensupport kekuasaan presiden. Nah, inilah yang dimaksud oleh Strong sebagai eksekutif dalam arti luas, di mana eksekutif itu terdiri dari struktur kementerian, pelayanan publik, kepolisian, bahkan hingga militer. Nah, pimpinan eksekutif biasanya dia dijabat oleh pimpinan tunggal. Seperti yang saya katakan tadi, di Indonesia dipegang oleh presiden, namun bisa juga pimpinan eksekutif itu ada Perdana Menteri, bisa Menteri Utama, Konselor Pimpinan Tertinggi, ataupun Raja. Nah, kekuasaan eksekutif pendukung ini biasanya diisi oleh sebuah kelompok kerja yang terdiri dari para menteri, ya, yang disebut di Indonesia itu sebutannya kabinet, sama dengan di Eropa, ya, yang juga menyebutnya sebagai kabinet atau council. Sementara di Amerika Serikat dikenal dengan nama administration yang terdiri dari para sekretari. Nah, menteri-menteri ini ya nanti mereka akan menangani berbagai persoalan menurut spesifikasinya masing-masing. Misalnya kalau di Indonesia ada Menteri Kelautan, ya berarti menangani masalah kelautan. Menteri Perumahan yang berarti menangani masalah perumahan. Di Amerika Serikat ya, bahkan juga di negara-negara industri besar lainnya, struktur eksekutif beserta birokrasi itu bisa terdiri dari ribuan personil, di mana jabatan-jabatan ini nanti berada di struktur pegawai negeri. Mengapa sampai sebesar itu ya strukturnya? Karena di antara seluruh kekuasaan dalam suatu negara, kekuasaan eksekutif dapat dikatakan melakukan kegiatan yang paling banyak, ya, paling berdekatan dengan masyarakat, ya, paling berhubungan dengan masyarakat dengan ruang lingkup yang paling besar. Gitu. Bahkan dikatakan juga bahwa sebagai pemerintahan nasional, eksekutif merupakan pusat dari seluruh kehidupan politik dalam negara. Nah, sehingga apa saja sebenarnya aktivitas eksekutif itu? Kalau menurut Strong, kekuasaan eksekutif melakukan aktivitas perumusan kebijakan, ya. Nah, kemudian melaksanakan atau menjalankan kebijakan itu setelah disahkan oleh hukum melalui lembaga legislatif. Sementara kalau menurut Jean Bondel, ya, beliau ini merumuskan ya lebih detail mengenai aktivitas eksekutif, di mana kekuasaan eksekutif paling tidak memiliki 3 fungsi utama
yang harus dilakukannya. Pertama, ya, membuat konsepsi bahwa setiap kebijakan yang dibuat eksekutif itu harus dielaborasi sedemikian rupa agar realistis, gitu ya. Dia realistis, kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di masyarakat dan juga diterima secara politik. Gitu. Kedua, ya, eksekutif itu melakukan implementasi. Jadi pertama membuat konsepsi, kemudian melakukan implementasi. Bahwa setiap kebijakan dipastikan harus dilaksanakan secara baik, gitu. Ya, dengan menunjuk dan mensupervisi birokrasi yang mampu melaksanakan tugas ya dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan yang ketiga, kekuasaan eksekutif melakukan fungsi koordinasi. Jadi perlu koordinasi ya antara para pelaksana kebijakan ataupun antara kebijakan-kebijakan itu sendiri ya agar dia dapat berjalan harmonis, tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Ya. Kemudian di sini juga ada apa ada pendapat dari Duncan Watts dan Brian Deignan mengenai aktivitas eksekutif yang kurang lebih sama ya, bahwa peran eksekutif itu dia melaksanakan kebijakan, gitu. Melaksanakan kebijakan dan melakukan formulasi, melakukan pengarahan terhadap kebijakan pemerintahan. Nah, eksekutif dia bisa terdiri dari dia bisa dipegang oleh kekuasaan tunggalnya, itu bisa dipegang oleh presiden, oleh perdana menteri, oleh kansler ya. Tadi di slide di awal sudah disebutkan. Nah, di mana kalau kita bicara presiden, ya presiden sebagai pemimpin eksekutif terutama di negara-negara dengan sistem presidensil, itu biasanya presiden itu memiliki 4 kekuasaan, ya, yaitu kekuasaan di bidang pemerintahan. Ini yang paling utama karena memang presiden itu adalah kepala pemerintahan, jadi kekuasaan paling utamanya adalah di bidang pemerintahan, menjalankan pemerintahan, ya. Kemudian kekuasaan di bidang perundang-undangan. Nah, tentang kekuasaan di bidang perundang-undangan, ini sebenarnya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh legislatif. Namun, ya, sangat dimungkinkan bahwa presiden juga memiliki kekuasaan ini, walaupun utamanya di tangan legislatif. Ya, misalnya kalau kayak di Indonesia, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang itu adalah DPR sebagai lembaga legislatif. Namun DPR hanya bisa dia ini hanya bisa membahas rancangan undang-undang ya dalam rapat-rapat DPR, hanyalah rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama oleh presiden. Nah, artinya presiden memiliki kekuasaan di bidang perundang-undangan juga kan gitu, yaitu untuk melakukan persetujuan bersama terhadap RUU yang akan dibahas di rapat DPR. Nah, selain itu, kekuasaan presiden juga ada kekuasaan di bidang justisial, ya, di mana aslinya kekuasaan ini dipegang oleh lembaga kekuasaan kehakiman, MA, MK misalnya di Indonesia, ya. Untuk kekuasaan di bidang justisial, presiden bisa memberikan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ya, terhadap para tersangka atau terdakwa. Nah, untuk kekuasaan-kekuasaan presiden ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut, akan ada sesi tersendiri ya mengenai lembaga kepresidenan. Nah, selain itu presiden juga punya kekuasaan di bidang hubungan luar negeri. Mengenai fungsi eksekutif versus legislatif, ini kita bisa lihat menariknya ya antara eksekutif dengan legislatif. Menurut Strong mengatakan bahwa fungsi legislatif itu cenderung dikalahkan oleh fungsi-fungsi yang dijalankan oleh eksekutif. Nah, mengapa begitu? Pertama, tugas eksekutif modern dia tidak hanya terpusat pada pelaksanaan undang-undang. Jadi bukan cuma legislatif bikin undang-undang lalu eksekutif yang menjalankan. Bukan hanya seperti itu. Namun eksekutif itu juga ya dalam banyak kasus itu bisa mengajukan kebijakan ya. Kenapa begitu? Karena eksekutif itu yang paling dekat dengan masyarakat. Ya. Eksekutif itu yang paling tahu apa yang terjadi dalam masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga pada akhirnya eksekutif juga mengajukan kebijakan. Ya. Kebijakan itu diajukan untuk disetujui oleh lembaga legislatif. Nah,
Dan yang kedua, jumlah undang-undang yang dibentuk oleh legislatif itu sangatlah banyak, sehingga ya meskipun lembaga legislatif ini dia bisa ngawasin pelaksanaan undang-undang ya, tapi lembaga ini harus menyerahkan kekuasaan tidak terbatas yang luas kepada pelaksananya, yaitu eksekutif. Nah, bagaimana dengan sistem eksekutif? Sistem eksekutif ya ini tergantung dari sumber legitimasinya. Ini juga menurut Strong ya. Kalau menurut C.F. Strong, sumber legitimasi itu merupakan tempat bertanggung jawabnya kekuasaan eksekutif ya, dan juga setiap kekuasaan eksekutif lainnya ya, di mana kekuasaan eksekutif ini harus selalu bertanggung jawab pada seseorang ataupun pada kelompok orang. Nah, nanti ini yang akan menentukan ya, yang akan menentukan eksekutifnya akan seperti apa sistemnya. Misalnya ini ya, ada yang namanya eksekutif parlementer atau the parliamentary executive, di mana eksekutif bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen. Ini berlaku untuk negara-negara dengan sistem parlementer. Ya, jadi eksekutifnya itu ada perdana menteri, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri, di mana perdana menteri itu ya dipilih bukan oleh rakyat, bukan langsung oleh rakyat, ya, tapi dipilih oleh parlemen. Bahkan ya kabinet dalam eksekutif di sistem parlementer ya itu tidak mutlak dipilih oleh perdana menteri saja, tapi juga ada campur tangan dari parlemen ya. Sehingga karena si perdana menteri ini dipilih, diangkat oleh parlemen, maka dia juga bertanggung jawabnya kepada parlemen. Nah, selain itu ada juga eksekutif non parlementer. Ini kalau eksekutif non parlementer, dia akan bertanggung jawab secara langsung dan memiliki periode waktu tertentu kepada suatu badan yang lebih luas, ya, lebih luas daripada parlemen. Misalnya apa? Misalnya seperti di Indonesia, eksekutifnya presiden, ya. Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat, sehingga eksekutif itu tidak bertanggung jawab pada parlemen, ya, tapi bertanggung jawab pada badan yang jauh lebih besar dari parlemen, yaitu langsung kepada rakyat pertanggungjawabannya. Ya. Sehingga konsekuensinya parlemen di sini tidak dapat ya membubarkan, tidak dapat memecat eksekutif, ya, tidak dapat memecat eksekutif, tidak dapat mengimpeach langsung eksekutif, ya, tidak dapat mencabut kekuasaan eksekutif secara langsung, di mana sebaliknya eksekutif juga tidak dapat membubarkan parlemen, gitu. Ya, jadi ini dua lembaga yang sama kuatnya, ya tidak bisa saling membubarkan. Nah, ini di sistem eksekutif non parlementer. Nah, untuk pengisian jabatan, ya, kalau menurut Montesquieu, jabatan eksekutif merupakan jabatan tunggal. Dia bukan terdiri dari kelompok orang, ya, bukan terdiri dari kelompok orang, tapi jabatan tunggal atau minimal berpasangan seperti di Indonesia ya, presiden dengan wakil presiden. Mengapa harus memerlukan jabatan tunggal? Ya, karena fungsi dari eksekutif, fungsi dari jabatan ini menghendaki kecepatan pengambilan putusan. Bayangkan kalau eksekutif itu dipegang oleh kelompok orang, maka putusan itu akan sangat lama, padahal sebuah negara, sebuah pemerintahan ya, dalam putusan-putusannya memerlukan pengambilan keputusan yang cepat. Nah, jadi hal ini beda dengan jabatan legislatif. Jabatan legislatif itu diisi oleh sekelompok orang. Misalnya, kalau di Indonesia, eksekutif dipegang oleh presiden dengan wakil presidennya, jadi jabatan tunggal. Tapi kalau DPR, dia diisi oleh sekelompok orang, yang wakil-wakil rakyat. Karena legislatif tidak memerlukan kecepatan pengambilan putusan. Bagaimana pengisian jabatan eksekutif? Kalau di Indonesia, karena pemimpin eksekutifnya adalah presiden, untuk pengisian jabatan presiden bisa ada 4. Ya.
melalui 4 cara, yaitu melalui pemilihan, perwakilan, pergantian, ataupun pemangkuan sementara. Nah, ini pun nanti akan ada sesi tersendiri ya mengenai lembaga kepresidenan ya yang akan menjelaskan lebih detail mengenai hal ini. Nah, namun secara sederhana saya bisa katakan bahwa untuk mengisi jabatan presiden yang paling utama itu adalah lewat pemilihan. Jadi presiden dapat menduduki jabatannya ya jika dia dipilih dalam pemilihan umum. Entah itu dipilih langsung dalam pemilihan umum seperti yang terjadi di Indonesia, atau dipilih oleh Electoral College seperti yang terjadi di Amerika Serikat ya. Tapi intinya jabatan presiden itu diisinya ya paling utama itu lewat pemilihan. Kalau perwakilan itu apa? Nah, perwakilan misalnya kalau presiden sedang berhalangan gitu ya. Presiden sedang berhalangan, entah misalnya presiden sakit atau presiden keluar negeri, kemudian dia diwakili oleh wakil presiden. Gitu, ya. Nah, wakil presiden di sini nanti akan bertindak ya sesuai jabatan dia, legitimasi dia sebagai wakil presiden. Nah, namun bisa jadi dia bertindak mewakili presiden sehingga pada saat itu dia adalah presidennya gitu. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai perwakilan. Sementara kalau pergantian, nah kalau pergantian ini kalau presidennya itu memang berhalangan tetap. Kalau perwakilan tadi presidennya tidak berhalangan tetap ya. Jadi kalau perwakilan tuh misalnya gini, presiden sedang ada di luar negeri misalnya, ya, tapi perlu ada rapat kabinet. Nah, siapa yang memimpin rapat kabinet? Kan rapat kabinet harusnya dipimpin oleh presiden. Gitu. Nah, karena presidennya sedang di luar negeri, rapat kabinet ini harus segera dilaksanakan, maka yang memimpin adalah wakil presiden. Maka pada saat itu wakil presiden menjalankan legitimasi sebagai presiden, gitu kan. Tapi itu perwakilan. Kalau pergantian, ini jika presidennya berhalangan hadir secara tetap. Gitu. Ya, misalnya presidennya mangkat, meninggal, atau presidennya mundur dari jabatan. Dia diganti oleh wakil presiden. Nah, pada saat itu wakil presiden tidak lagi menjabat sebagai wapres, tapi dia sudah menjadi presiden, ya, mengisi jabatan presiden yang kosong. Sementara untuk pemangkuan sementara, ya, pemangkuan sementara ini terjadi ya jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap ya, berhalangan tetap secara bersama-sama. Misalnya keduanya tiba-tiba meninggal gitu. Bersama-sama meninggal, maka eh, dilakukan sebuah pemangkuan sementara ya. Kalau di Indonesia itu pemangkuan sementara itu dipegang oleh 3 menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama. Jadi mereka ini memegang jabatan presiden ya sampai nanti akan ada pemilihan kembali presiden dan wakil presiden yang baru. Baik, ini adalah daftar pustaka ya dari topik teori kekuasaan eksekutif ya, beberapa daftar pustaka yang dipakai. Silahkan jika Anda berkenan atau tertarik untuk membaca lebih lanjut mengenai teori kekuasaan eksekutif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.